Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru berjudul Expendables 4 2023. Film kali ini merupakan film lanjutan dari Expendables sebelumnya, dan kisah akan berfokus kepada tim Expendable, yaitu tentara bayaran yang harus menghentikan seorang teroris dari Indonesia yang mempunyai kode nuklir yang bisa memulai perang dunia ketiga. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan di kota Libya yang dipimpin oleh seorang pria bernama Gaddafi. Gaddafi yang saat itu sedang bersantai bersama keluarganya dijaga oleh banyak pasukannya. Namun semua tak bertahan lama karena serangan tak bertuan tiba-tiba meluluh lantahkan kediaman Gaddafi. Ternyata serangan tersebut dipimpin oleh seorang pria asal Indonesia bernama Suwarto Rahmat yang merupakan tentara bayaran yang diperintahkan oleh teroris bernama Ocelot untuk mengambil alih senjata nuklir yang dimiliki oleh Gaddafi. Dan siapkan kuota kalian karena film pun baru saja dimulai. Scene pun berganti ke New Orleans, Amerika Serikat. Pemimpin dari Expendables yaitu Barney Rose yang mendatangi kediaman sahabatnya yang juga anggota Expendables yaitu Lee Christmas. Lee sendiri sedang bertengkar dengan pacarnya bernama Gina. Tujuan Barney datang ke sana adalah untuk meminta bantuan Lee karena Barney baru saja kehilangan cincinnya di sebuah giras langganannya dan meminta Lee untuk membantu menemukannya. Fuck you. But I like it. It is. I've got your skills and then I'm avoidant. I don't like to argue. Tak butuh waktu lama, mereka berdua pun segera berangkat dan akhirnya sampai di giras langganan yang dituju. Di dalam mereka berdua sempat adu mulut dengan anggota geng motor karena mereka tak mau mengembalikan cincin yang mereka ambil dari Barney sebelumnya. Namun ternyata kata-kata saja tidak cukup untuk memberitahu anggota geng motor tersebut. Hingga akhirnya Barney memberikan Lee sebuah brass knuckle untuk memberi pelajaran kepada geng tersebut. Ya, kehebatan Lee tak bisa diragukan lagi. Ia berhasil mengalahkan mereka semua dalam waktu yang sangat singkat. Dan akhirnya cincin yang Barney cari selama ini bisa kembali ke tangannya. Kembali ke Rahmat. Setelah berhasil menghabisi semua anak buah Gaddafi, Rahmat pun akhirnya menawan keluarga Gaddafi sebagai sandera agar Gaddafi mau memberikan kode akses senjata nuklirnya. Gaddafi yang terus diancam pun akhirnya terpaksa memberikan kodenya kepada Rahmat. Namun ujung-ujungnya Gaddafi pun tetap dihabisi. Di sisi lain, Barney dan Lee pergi menuju markas Expendables, yang dimana di sana ada anggota lainnya, masing-masing bernama Galan, Gunner Johnson, Toll Roth, dan seorang anggota baru bernama Easy Day. Tak lama kemudian, bos mereka yang bernama Mars pun datang dan memberi misi kepada Expendables untuk menghentikan teroris sewaan Ocelot, yaitu Rahmat, untuk mengambil kode nuklir dari Gaddafi yang bisa disalahgunakan dan bahkan bisa memicu perang dunia ketiga. Don't say Oswald's a ghost and blind creative. What are you gonna tell me? We just paid with some private army and he's been hired to steal some debt bags. Tak perlu pikir panjang, Barney dan kawan-kawan pun menerima misi tersebut dan langsung OTW menuju Libya menggunakan pesawat tempurnya.
Singkat cerita, mereka semua pun akhirnya sampai di TKP. Lee dan lainnya segera berpencar, sementara Barney tetap di pesawat untuk memantau sekitar. Rahmat yang sudah mendapat kodenya segera bergegas pergi dari sana. Namun tanpa mereka sadari, Gunner sudah membidik Rahmat dengan snipernya. Tapi sayangnya, usia Gunner yang sudah menua membuat bidikannya tak sekuat dulu, sehingga Rahmat berhasil kabur sambil membawa kode nuklirnya. Tapi tentu saja Lee tak membiarkan hal itu terjadi. Ia terus mengejar mobil Rahmat untuk mendapatkan kodenya bagaimanapun caranya. Sayangnya saat Lee sibuk mengejar Rahmat, pesawat Barney berhasil ditembak jatuh, sehingga Lee yang melihat hal itu pun langsung menghentikan pengejaran dan berniat menyelamatkan temannya. Namun Rahmat yang sudah berhasil lolos menggunakan bazooka-nya menembak pesawat Barney hingga benar-benar hancur berkeping-keping. Lee mencoba mengejar Rahmat kembali, namun semua sudah terlambat. Rahmat pun berhasil kabur bersama anak buahnya. Setelah itu, Lee bersama lainnya segera mengecek pesawat Barney dan ternyata mereka sudah menemukan Barney yang sudah gosong dan dinyatakan tewas saat bertugas. Setelah kematian Barney, anggota Expendables lainnya memperingati kematian bosnya dengan minum bersama di sebuah bar. Tak lama kemudian, Mars datang untuk membahas kelanjutan misi menangkap Ocelot yang sebelumnya gagal. Dikarenakan saat ini Expendables tak mempunyai pemimpin lagi, Mars pun menunjuk Gina, pacar Lee, sebagai pemimpin baru yang membuat Lee sangat tidak setuju dan menentangnya. Karena penolakannya, Mars pun mengeluarkan Lee dari tim Expendables, padahal dia sudah ada di Expendables dari dulu. Karena tak ada pekerjaan lagi, Lee pun mencari pekerjaan untuk melanjutkan hidupnya. Dan akhirnya Lee pun menemukan pekerjaan yang cocok dengan dirinya, yaitu sebagai pengawal seorang selebgram. Namun tak sesuai ekspektasi, Lee malah direndahkan oleh si selebgram yang membuat Lee marah dan menghajar bos barunya. Malamnya Lee menyelinap masuk ke dalam rumah Gina dan ia berhasil menemukan dokumen rahasia yang berisi tentang pelaku pembunuhan Barney. Tapi tiba-tiba Gina pun datang dan Lee langsung meminta Gina untuk mengajak dirinya bergabung dalam misi mencari pelaku yang sudah menghabisi kawannya. Tapi Gina sendiri tak bisa karena itu bukanlah wewenangnya. Hingga akhirnya mereka pun gelut dengan diakhiri mabar FF bersama. Paginya Lee yang baru saja bangun menyadari jika Gina sudah pergi menjalankan misinya. Tak lupa Gina juga memberi titik lokasi mereka kepada Lee kemanapun Expendables pergi. Sementara itu di pesawat, tim Expendables mendapat anggota baru lagi bernama Lars yang akan membantu mereka. Setelah berjam-jam perjalanan, Gina dan lainnya pun sampai di Asia Selatan. Sedangkan Lee sendiri pergi ke Thailand untuk menemui seorang pria bernama Decha. Lee mencoba menanyakan keberadaan Decha kepada pria di sana. Namun, ia bilang jika Decha sudah lama tewas. Melihat kapal milik Decha, Lee pun berniat ingin menggunakannya. Tapi pria itu malah melarang dan mengajak Lee baku hantam. Pertarungan seketika berhenti ketika pria itu melihat cincin Barney yang dikenakan oleh Lee dan ternyata ia mengaku jika ia adalah Decha.
Tahu jika Deca adalah teman Barney, Lee pun memberitahu jika Barney sudah dihabisi dan Lee mengajak Deca untuk kerjasama mencari pelakunya untuk membalaskan dendam. Mendengar hal itu, Deca pun setuju membantu. Di waktu yang sama, Expendables bersiap-siap menjalankan misinya yang ada di markas CIA. Kemudian Mars memberitahu jika saat ini Rahmat dan anak buahnya sudah membajak sebuah kapal kargo di Thailand yang diketahui akan menuju Vladivostok. Expendables diminta untuk menghentikannya, dan yang paling penting, kapal itu sudah dipasang banyak bom yang bisa meledak kapan saja, kapanpun mereka mau. Russian territory, it's a role. A witness and witness protection. But we cannot let that happen, understood? Tak butuh waktu lama, Gina pun bersama lainnya segera berangkat. Dan setelah sampai di lokasi target, mereka merasa aneh karena kondisi kapal yang terasa sangat sepi, membuat mereka yakin jika mereka sudah dijebak. Dan benar saja, mereka pun ternyata dijebak. Banyaknya pasukan Rahmat yang mengepung membuat Expendables terpojok dan berakhir dikurung di suatu ruangan. Lalu orang kepercayaan Rahmat datang untuk membawa Mars. Go back off. She wouldn't do Di lain sisi, Lee berhasil sampai di kapal yang sama, namun Deca hanya bisa membantu Lee sampai di sini dan memutuskan untuk kembali. Sedangkan Lee bergegas menyelinap ke dalam kapal. Di sisi lain, Rahmat menghubungi CIA untuk menukar Sandra dengan tahanan CIA yang diyakini sebagai orang yang tahu siapa Ocelot sebenarnya. It's your call. I can get you the authority. I know you don't. Tak lama kemudian, keberadaan Lee akhirnya sudah diketahui oleh Rahmat, yang membuat alarm kapal pun menyala, membuat Lee sedikit kewalahan menghadapi anak buah Rahmat. Banyaknya penjaga membuat Lee terpojok, tapi tiba-tiba Deca pun datang membantunya, karena ia juga ingin membalaskan dendam Barney. Sementara itu, Gina bersama lainnya masih memikirkan cara untuk keluar dari ruangan tersebut. Hingga akhirnya, Isidey menyadari jika ada area yang baru saja dilas dan mereka hanya perlu membasahi besinya agar bisa keluar. Namun, karena tidak ada air, Tolrod mengencingi besi tersebut yang membuat mereka semua akhirnya berhasil keluar dari ruangan tersebut. Mereka sempat akan ditangkap, namun beruntung Lee dan DC menyelamatkan mereka tepat waktu. Tak butuh waktu lama, pertarungan antara Expendables dan anak buah Rahmat pun terjadi dengan sangat sengit. Dari pertarungan tersebut, Tolrod terluka cukup parah. Setelah itu, Lee sudah berada di ruang kemudi kapal, bertemu dengan Rahmat, dan pastinya mereka berdua pun bergelut secara brutal, sangat ingin menghabisi satu sama lain. Namun, pada akhirnya kemampuan Lee yang sangat luar biasa berhasil menumbangkan Rahmat dengan senjatanya dan meminta Rahmat segera memberikan remote pengendali nuklirnya. Tapi Rahmat mengatakan jika remote-nya tidak ada pada dirinya, melainkan sudah berada di tangan Ocelot. Tak lama kemudian, helikopter yang membawa tahanan CIA pun datang, namun tiba-tiba Mars malah menembaknya. Yang ternyata Mars sendiri itu adalah Ocelot
dan ia berniat menghilangkan saksi jika ia sebenarnya adalah Ocelot. Kemudian, waktu peledakan nuklir tersisa 12 menit lagi, sehingga tim Expendables harus segera pergi dari sana. Setelah itu, mereka berencana pergi menggunakan kapal Deca, dan mereka harus cepat karena kondisi toll road yang sudah mulai sekarat. Setelah semuanya akan pergi, Lee malah menetap di atas kapal karena ia ingin menghentikan ledakan nuklir yang sudah dipasang di kapal itu. Tentu saja Mars tak tinggal diam. Ia menyuruh seluruh anak buahnya untuk menghentikan Lee bagaimanapun caranya. Akibat dari baku tembak tersebut membuat nuklir yang ada di sana meledak dan Lee berhasil menghabisi semua anak buah Mars dan menyisakan Mars seorang diri. Setelah itu Lee yang masih bertahan mengajak Mars untuk duel 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Namun tentu saja Mars tak berani dan berniat licik menggunakan pistolnya yang ia sembunyikan di belakangnya. Namun tiba-tiba ya, Barney ternyata selama ini masih hidup dan menembak Mars dengan helikopter hingga tewas. Setelah itu, Barney pun membawa Lee pergi dari sana, sekaligus meledakkan kapalnya di tengah laut. Setelah keberhasilan misi sebelumnya, tim Expendables pun merayakannya dengan minum-minum bersama di giras langganannya. Selama ini, Barney ternyata pura-pura tewas di hadapan teman-temannya agar ia bisa mengungkap identitas Ocelot yang sebenarnya. Sedangkan tubuh yang Lee temukan sebelumnya bukanlah tubuh Barney, melainkan seorang pengkhianat di dalam tim Expendables. Dan setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Expendables 4 2023. Bagaimana, seru bukan? Film ini dibandingkan film sebelumnya menurut saya masih bagus Expendables sebelumnya. Bisa dilihat dari rating yang film ini dapatkan dari IMDb, yaitu sekitar 5,1. Sedangkan di film ketiganya mendapatkan rating 6,1. Entah film ini akan lanjut yang kelima atau tidak, karena yang pasti pemainnya sudah tua semua. Dan mungkin jika ada yang kelima, beberapa pemainnya tidak akan ditampilkan lagi. Oke, cukup sekian untuk kalian yang suka channel Alur Cerita Film. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.